Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Ardenia dari program studi akuntansi kelas akuntansi B2 semester 5. Dalam video yang saya unggah pada pertemuan kali ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis. Dan untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau soal ujian tengah semester mata kuliah akuntansi bisnis berikut ini. Untuk jawaban yang pertama mengenai pemahaman saya tentang komunikasi bisnis, menurut saya komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi bisnis tersebut berisi suatu pendapat, ide, gagasan maupun informasi yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka, dengan adanya proses komunikasi bisnis yang dijalankan dalam dunia bisnis dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pada bisnis atau perusahaan, sehingga akan menciptakan suasana kerja yang nyaman, serta mengurangi kemungkinan akan kesalahpahaman. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai variabel-variabel dalam komunikasi bisnis. Ada beberapa variabel dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama ada variabel pengirim pesan atau biasa disebut dengan komunikator. Nah, komunikator sendiri pengertiannya adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi sebagai pemilik ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam bentuk pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Kemudian variabel yang kedua yaitu ada informasi atau pesan. Informasi atau pesan merupakan suatu ide, gagasan, atau perintah yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, sebelum komunikator mengirimkan suatu pesan kepada komunikan, disinilah terjadi suatu proses yang dinamakan dengan proses encoding, di mana komunikator berusaha untuk mengubah ide, gagasan yang ia miliki menjadi sebuah pesan, sehingga dapat dikirimkan kepada komunikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh komunikan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu ada saluran komunikasi atau media. Saluran komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan dari komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Saluran komunikasi ini dapat berupa media massa, media cetak, atau elektronik, dan lain sebagainya. Variabel yang keempat yaitu ada penerima pesan atau biasa disebut dengan komunikan. Komunikan merupakan pihak yang menerima pesan dari komunikator setelah isi dari pesan tersebut ditafsirkan dan dimengerti dalam bahasa komunikan itu sendiri. Nah, dalam proses ini terdapat suatu proses yang dinamakan dengan proses decoding, di mana seorang komunikan berusaha untuk memahami isi dari suatu pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Setelah itu barulah akan muncul variabel yang kelima, yaitu variabel umpan balik atau feedback, di mana variabel umpan balik atau feedback ini merupakan tanggapan dari penerima pesan atau komunikan kepada komunikator mengenai isi pesan yang sebelumnya telah disampaikan komunikator kepada komunikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, mengenai cara berkomunikasi dalam komunikasi bisnis. Cara berkomunikasi dalam komunikasi bisnis ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, audiovisual, atau gabungan dari ketiganya. Sedangkan arus yang terbaik adalah arus komunikasi dua arah, sehingga pelaku komunikasi harus berani untuk membuka saluran komunikasi baik formal maupun informal. Nah, karena komunikasi internal merupakan suatu komunikasi intern yang biasanya ditujukan untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis antara rekan-rekan kerja dengan atasan, maka harus tetap memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Ada beberapa etika komunikasi, yaitu yang pertama dapat dipercaya, artinya informasi yang disampaikan ini harus dapat dipercaya atau diandalkan, atau dapat dikatakan informasi ini harus real, bukan hoax. Kemudian yang kedua, tidak memihak. Pada saat berkomunikasi, kita harus fair, tidak boleh ada keberpihakan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, menghargai hak orang lain. Hal ini dapat dilakukan pada saat interaksi komunikasi sedang terjadi. Misalnya ketika
ada orang lain yang sedang berbicara, maka kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, atau apabila kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka harus disampaikan dengan bahasa yang sopan. Dan kemudian yang keempat yaitu mempertimbangkan pengaruh ucapan atau tindakan terhadap orang lain. Artinya dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati dan jangan sampai bahasa yang kita gunakan ini melampaui batas. Maka harus tetap menjaga sopan santun dalam berbicara. Berikutnya soal yang nomor 4 yaitu mengenai persuasif. Nah, persuasif ini seperti pesan ajakan ya, yang dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang sadar dilakukan oleh individu untuk memodifikasi atau mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara membuat audiens atau pembaca maupun pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju akan pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir mengenai macam-macam lobby dalam komunikasi bisnis. Nah, terdapat 3 jenis lobby dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada lobby tradisional, di mana lobby tradisional ini menggunakan pelobby untuk mendekati pengambil keputusan. Misalnya pada saat acara pencalonan gubernur atau wakil gubernur tahun 2020. Nah, di situ para calon gubernur dan wakil gubernur berusaha untuk mendekati masyarakat supaya masyarakat tersebut mengetahui sisi kehidupan mereka, sehingga diharapkan masyarakat tersebut akan memilih mereka sebagai calon gubernur pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan datang. Kemudian lobby yang kedua yaitu ada lobby akar rumput atau grassroots lobbying, yakni dengan cara menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan, misalnya pada saat pemilu. Nah, di situ masyarakat sendirilah yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya dalam lembar pemilu. Dan yang ketiga yaitu ada lobby Political Action Committee, yakni terima kasih, sekian jawaban UTS Komunikasi Bisnis dari saya. Apabila ada salah kata ketika saya menyampaikan jawaban atau ketidaksesuaian jawaban yang saya berikan, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.